dari masalah itu sendiri. Wah, ini membalikkan logika ya. Karena di kepala kebanyakan orang kan termasuk saya, punya rumah itu ya garis finish, puncak dari stabilitas finansial gitu. Tapi Anda bilang sumber kita malah melihatnya sebagai jebakan lain yang lebih halus. Tepat. Disinilah kita perlu kenalan sama pemikirannya Friedrich Engels. Mungkin lebih dikenal sebagai kolaborator utamanya Karl Marx ya. Nah, di tahun 1872, jauh sebelum ada KPR modern, dia nulis karya judulnya The Housing Question, atau Masalah Perumahan. Dan isinya itu luar biasa relevan sampai malam ini. Engels berargumen kalau sistem kapitalis itu justru sangat diuntungkan kalau para pekerjanya punya rumah. Apalagi kalau punya rumahnya dengan cara berutang. Tunggu dulu, kok bisa gitu? Kenapa gitu? Bukannya itu sebuah pencapaian, tanda kalau nasib pekerja membaik kan? Saya kira dari sudut pandang kapitalis, pekerja yang sejahtera malah bisa lebih vokal menuntut hak, bukan? Nah, itu logika yang umum, tapi Engels melihatnya dari sudut yang beda banget. Baginya, kepemilikan rumah lewat utang itu bukan alat pembebasan, tapi alat untuk menciptakan kepatuhan. Kepatuhan. Coba deh Anda bayangkan seorang pekerja, entah di abad ke-19 atau bahkan hari ini, yang terikat sama cicilan rumah selama 20 atau 30 tahun. Oke, saya bisa bayangin. Tiap bulan ada tagihan besar yang harus dibayar, apapun yang terjadi. Persis, menurut Engels, pekerja ini bakal mikir 2 kali sebelum melakukan apapun yang bisa mengata atasannya. Bahkan buat pindah ke pekerjaan yang lebih baik di kota lain pun jadi sulit. Ada ketakutan yang terus-menerus membayangi, kalau pembayaran macet, rumahnya disita bank. Jadi rumah yang harusnya jadi simbol keamanan, malah jadi sumber kecemasan permanen. Jadi sebuah rantai. Sumber Anda bahkan menyebutnya rantai emas. Betul. Kelihatannya indah dari luar, berkilau, jadi simbol status, tapi intinya ya tetap rantai. Rantai yang ngikat kita di satu tempat, satu pekerjaan, satu sistem. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Engels bahkan melangkah lebih jauh. Dia bilang, kepemilikan rumah lewat utang itu mengubah seorang proletar, pekerja yang aset satu-satunya cuma tenaganya, menjadi semacam burjuis kecil. Nah, burjuis kecil, ini istilah yang spesifik. Maksudnya apa sih? Apa ini sama dengan kelas menengah? Soalnya kan bagi banyak orang, jadi kelas menengah itu ya cita-cita. Soal pola pikir, seorang proletar murni, secara teori, dia nggak akan rugi apa-apa kalau sistem ekonominya ganti, malah mungkin untung. Oke. Tapi orang yang punya cicilan rumah, tiba-tiba dia punya kepentingan pribadi supaya sistem yang ada ini tetap stabil. Dia jadi takut sama inflasi, takut guncangan politik, takut apapun yang bisa bikin suku bunga naik. Kepentingannya jadi lebih selaras sama para pemilik modal besar, bukan lagi sama sesama pekerja. Dia pengen status quo aman, biar cicilannya aman. Ini menjelaskan banyak hal loh. Kenapa orang rela bertahan di pekerjaan yang nggak mereka suka bertahun-tahun? Jadi bukan cuma gaji yang dipertaruhkan, tapi seluruh fondasi kehidupan stabil yang mereka bangun, yang ternyata, berdiri di atas utang. Dan pemikir modern yang ngikutin jejak Engels, kayak geografer David Harvey, ngasih istilah kontemporer untuk mekanisme ini. Harvey menyebutnya sebagai penyerap surplus. Penyerap